Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai WCH. Depan kita ada beberapa komponen elektronik yang dulu sebenarnya sudah pernah saya bahas, yaitu cara membuat lampu otomatis menggunakan RCWL 0516 yang harganya ini cukup murah ya, di online kisaran 5.000 lah. Lampu 12 volt, lampu LED ya. Ini cukup murah, di online hanya 1000-an. Ini IC kalau nggak salah pernah saya kasih tahu tip 122 ya. Tip 122. Saya memilih tip 122 ini karena cukup murah ya. Ini hanya 1000 sampai 2000. Kapasitor dengan ukuran 600K ya. Saya tidak tahu pasti ukuran kapasitornya untuk delaynya. 684K, ini kurang lebih 5 menit sampai 6 menit. Kapasitor keramik yang bulat warna oranye ukuran 104 ya, 104 itu kemungkinan bisa 1 menit. Oke, kita lanjut aja. Jadi sebenarnya udah pernah dibahas, cuma kita bahas ulang karena akan dimulai dari pemasangan seperti ini awalnya ya. Kemarin kan kita videokan sudah disolder. Sekali lagi, saya bukan ahli elektronik, saya hanya orang yang iseng-iseng eksperimen ya, ketimbang itu ya buat sendiri gitu ya. Gitu, mungkin adalah orang yang kayak saya mungkin di luar sana yang coba-coba atau eksperimen. Dari transistor tip 122 ini kita bengkokkan aja yang tengah. Ini yang tengah adalah untuk netral ke beban ya. Lalu berarti ini high trigger kali ya, karena positif masuknya. Lalu ini ke ground, lalu ini ke output. Kita bengkokkan seperti ini aja ya. Nah, bengkokkan seperti ini ya. Ya, kalau buat pribadi mah nggak perlu rapi-rapi lah. Bengkokkan seperti ini, lalu kita masukkan, ingat arahnya ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Yang ini ground. Di sini nih, di bagian ini tahu negatif ya. Negatif, ini output dari RCWL ini. Ada nggak ya tulisannya? Nah ya, ground, sampingnya out, sampingnya lagi fall in. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tuh. Ya, bagaimana terserah kalian bengkokinnya, yang penting bisa lah ya. Tuh, seperti ini ya. Tembus ke sini. Tinggal kita solder aja. Kita solder. Ini cara simpelnya ya, tanpa PCB. Ini lampu ya, atau lampu atau beban. Ingat, bebannya jangan gede-gede di sini karena kita mode hemat ya. Hemat di sini udah nggak pakai PCB, di sini juga saya nggak pakai heatsink untuk si IC-nya ini. Ini positif out, fall in-nya masuk ke sini aja nih ya. Nah, kayak gini aja ya. Di fall in ya, di fall in. Nah, nanti kita tinggal solder juga tuh kabel power ke fall in. Udah ya. Oke, ini terus yang negatifnya
negatif beban atau lampu. Ini 12 volt ya, inget ya, kita bebas pakai lampu beban apa aja, yang penting ampernya jangan gede-gede, karena nanti kalau makin gede ampere bebannya, nanti ini kapasitor bisa transistor bisa rusak. Kita mungkin harus pakai heatsink juga kalau kayak gitu. Nah, untuk negatifnya kita pakai yang tadi, yang ini ya, yang di tengah tadi, di tengah transistor tadi. Oke, kayak gini ya. Nah, seperti ini ya, udah disolder. Kita boleh ditekuk ke atas juga nggak apa-apa, ini biar nggak menghalangi ya. Tuh, seperti ini nggak apa-apa. Tahu ini dipotong kalau kepanjangan. Oke. Oke, seperti ini. Jadi ngambilnya dari output tengah ini ya. Jadi ini ke beban. Nah, udah jadi seperti ini, tinggal kita sambungkan positif negatif ke power. Nah, ini aja nih, ini yang sudah ada nih. Ini kan sudah seperti ini ya, sudah seperti ini sama lah ya, sama nih. Jadi kita nggak perlu nyari, ini kabelnya nggak ada, ini sama lah ya, arahnya sama ya. Pas eksperimen kemarin nyoba-nyoba ini nemu bekas komponen. Yang ini solderan samping ini adalah pengatur delaynya tadi ya, di bagian CTM ya. CTM kalau bisa kita lihat, perhatikan ini untuk ground, ini ground ya, ini ground. Jadi kalau misalkan kalian nyolder berantakan, ini ke sini nggak apa-apa, ini karena ground. Ini nyambung ke sampingnya juga bebas, mau kita gores di sini pun nggak masalah. Karena pernah saya kasus itu, saya sudah sambung kapasitor. Ini kan kapasitor gede banget ya, segede gaban. Nah, saya solder di sini. Ini ke tonggel atau ke senggol ya. Akhirnya dia terkelupas, ini copot. Nah, kalau misalnya copot, ini misalnya copot nih, rusak, ya udah, ini ngambil dari ground bisa bebas dari mana aja, bisa ngambil dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini ya, bebas ya. Terus sedangkan yang ini, yang satunya itu nyambung ke sebelahnya, ini di bagian ini nih, ini bagian ini nih. Nah, ini ya, bagian ini. Jadi bisa solder langsung ke sini, nggak apa-apa, bisa juga. Oke, karena ini masih oke ya, ini juga masih oke, kita contoh pakai yang ini. Nah, untuk tadi kabel ya, kabel sampai lupa ngejelasin. Ini udah pasang power dari mana nyambungnya kemana gitu kan. Nah, untuk power ini sambung aja, yang ini positif, volt V in ini adalah volt in, positif ya. Lalu ground kalian sambungkan ke negatif kabel ya, power 12 volt. Ini juga positif 12 volt ya. Sedangkan ini nyambung ke sini, jadi tembus dia. Jadi manfaatkan aja yang tadi kita colok itu ya, tembusin sini. Sedangkan lampu beban positifnya ke sini, lampu beban ke sini ya, ini lalu tembus juga ke sini, kayak gitu ya nyambungnya, nyoldernya. Kita lanjut pasang kapasitor nih. Apa ya, coba ada nggak ya di box ini ya, kayaknya masih ada kapasitor lagi nih. Nah, ini ada nih,
Ini 56J juga sama. Coba kalau yang ini beda nih. Berapa nih? 104J. Nah ini nih 104 nih, kelihatan nggak? (104J) ini 104 nih, nanti kita akan coba ya 104. Ya, walaupun solderannya asal ya udahlah, yang penting nempel kan. Nah ini yang tadi saya bilang nih, yang solder, kalau nyolder di sini ini kapasitornya gede kayak gini, kadang suka bikin copot ya, bikin patah di itunya, sambungannya. Sekarang tinggal dijajal ya. Udah jadi seperti ini, tinggal kita pasang aja di sebuah wadah ya. Kalau misalkan pengen, oh ya sinyal ya kurang kita, kalau pengen sinyalnya lebih jos ya, kalau misalkan kita coba di sini, kita pakai ala kadarnya. Di sini 12 volt ya, sampai 12 volt. Jangan sampai kebalik. Mudah-mudahan ini berarti tadi 104 ya. 104J. 1 menit kali ya. Kita harus coba tinggal layar ini ya. 1 menit coba. Saya tinggal dulu. Sudah mati ya. Nah 1 meter ya, 1 meter dari RCWL ini. Tadi nggak nyampe 1 menit sih ya, 30 detik bro ya, kali 30 detik kan, 30 detik. Nah, untuk pemasangan antena itu di sini sebenarnya sudah ada antenanya, antena asal ya, dia ya asal antena PCB ya. Di sebisa mungkin dia include mungkin ya. Ini antenanya, ini antena ya, ini antena, dan di sebelahnya juga ada ya tuh. Nah, terus gimana caranya supaya kita pasang antena sendiri? Kita bisa gerus di bagian ini nih. Nah, gerus di bagian
ini, sambungan ini. Gerus di sini atau langsung solder di sini nggak apa-apa. Biasanya saya gerus ya, karena lebih kuat nyoldernya. Kelihatan ya, saya gerus nih. Ini saya gerus. Kalau kita solder, begini aja kali ya, cukup. Jangan sampai kena ini ya, belakangnya. Oke, kita tes lagi, test drive ya. Nah, makanya kalau bisa ini pakai antena radio. Gini aja, kita test drive. Tadi kan 1 meter ya, sekarang kita coba dari jauh. Saya mau, nah ini di sini saya coba keluar ya, keluar ruangan sinyal. Sudah mati ya. Ini di sini kena nih, di depan pintu tadi kena. Oke, mati ya. Berarti jaraknya cukup jauh. Jaraknya tadi saya coba masuk dari pintu, baru kedetek. Artinya bisa nyampe 5 meter lah ya. Padahal cuma modal kabel, bekas kabel tadi. Kabel sinyal jadi nyampe 5 meter, yang tadinya cuma 1 meter di sini sekarang di tune up, dioprek jadi sampai 5 meter, cukup lah buat seruangan lah ya. Oke, eksperimen berhasil, dan untuk ukuran kapasitornya tadi sudah kita saksikan bersama bahwa 104 bisa kisaran 30 detik 40 detik lah ya, tanpa ada gerakan. Jika ada gerakan maka dia akan direset, mulai dihitung dari 0 lagi.
Itu ya untuk pemasangannya. Sekarang kita tinggal kita sambung pakai adaptor 12 volt atau adaptor 12 volt. Kita bongkar misalkan seperti ini ya. Ada nggak adaptor? Misalkan saya di sini dalaman adaptor ini ya, dalaman adaptor, kita bongkar adaptornya, lalu kita masukkan ke box X1 mungkin ya. Ini box X1 kita masukkan seperti ini. Nah, karena RCWL ini kecil, kita bisa masukkan ke atas sini ya, ke bagian atas ini. Cukuplah. Nah, terus karena sinyal radio ini nggak bisa tembus tembok, jadi kita bisa pakai lubangin sedikit untuk antena keluar. Antena keluar ya. Jadi kalau kabel ya jelek lah, udah pasti jelek lah, masa kabel keluar kan. Nah, bisa pakai antena bekas radio zaman dulu ya, atau beli. Oke, ini perakitannya ya. Saya menggunakan box X1 yang tadi sudah saya jelaskan. Cuma box X1 ini adaptor ya, adaptor 12 volt saya bongkar. Nah, seperti ini adaptor saya bongkar, dimasukkan ke box X1. Nyari adaptor yang ukurannya kecil, yang penting 12 volt 1 ampere ya minimal, yang ukurannya pas lah di dalam box X1. Ini pun saya masih kegedean ya, jadi harus ngebongkar. Nah, ini tempat bautnya saya potong, di bagian ini saya potong, yang di sini saya ini saya potong ya, jadi tinggal satu paling sisa baut. Nah, untuk pemasangannya seperti itu ya. Makanya tadi ini kapasitor saya panjangkan besinya, enggak saya potong, biar bisa ditekuk-tekuk masuk ke dalam. Ini nanti power, ini lampu. Tis ya, kabel tis, mungkin ini di tembok atau di mana gitu saya pasang seperti ini. Ini ini power PLN ya, 220 volt, karena tadi kita sudah masukkan adaptor ke sini. Dan ini lampu. Nah, kayak gitu ya. Oke, ini antena ya, tinggal kita pasang. Oke, ini dia hasilnya ya guys. Cukup terang lah ya untuk kamar mandi lah. Kamar mandi ukuran 2 meter lah ya, 2 meter kali 1,5 meter. Cukup pakai satu lampu ini aja tadi. Nah, lampu panjang udah selesai. Ini jadi nggak dipakai nih, ini lampu PLN saya putar kendor biar nggak nyala. Pasang ya. Oke, itu aja video kita kali ini. Semoga video ini ada manfaat buat kita semua. Saya Rifai Wijaya, sampai ketemu di video berikutnya.